Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa. Kita kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan renungan singkat kita dalam ibadah bagi kaum lansia. Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan menyiapkan kitab kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Jika sudah dapat, kita tandai dulu dan saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur Bapa, di kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami kaum lansia hendak beribadah kepadamu ya Bapa. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkannya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa sepanjang hidup kami telah Tuhan dampingi kami, telah Tuhan sertai kami, sehingga di dalam aktivitas kami, kehidupan kami boleh senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk membukakan hati kami kiranya boleh belajar renungan ini Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkannya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba Tuhan supaya apa yang hamba sampaikan kiranya boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta Om Opa yang dikasih Tuhan, kita kembali membuka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta Oma Opa, tema renungan kita pada hari ini adalah damai sejahtera Allah melingkupi hidup kita. Bapak Ibu serta Oma Opa, ada pepatah, 1000 damai yang kita buat ternyata masih sedikit bagi dunia kita yang luas seperti ini. Sementara itu, satu saja permusuhan yang kita praktekkan itu sudah terlalu banyak merugikan bagi banyak orang maupun buat kita sendiri. Nah, pepatah ini kembali mengingatkan kita bahwa kedamaian adalah dambaan bagi kita semua orang. Kita ingin memiliki teman dan sahabat dalam perjalanan hidup kita. Nah, setiap yang Tuhan hadirkan bagi kita semua hendaknya itu dapat memberikan kedamaian dan kehangatan di dalam hidup ini. Namun sebaliknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dapat merasakan kurang nyaman bila satu kali saja kita membuat hubungan yang retak dengan sesama kita. Baik itu karena masalah perbedaan pendapat, atau perdebatan lainnya. Itu bisa jadi membuat orang menjadi enggan untuk saling berbicara. Nah, dalam keadaan demikian, ini boleh dikatakan rasa damai itu tampaknya jauh dari diri kita. Nah, Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasih Tuhan, dalam kitab Filipi ini, Rasul Paulus berupaya untuk melakukan pekabaran Injil di berbagai tempat, berjalan dengan baik. Nah, meskipun saat itu Rasul Paulus berada di dalam penjara, tetapi Paulus itu selalu berusaha untuk menunjukkan perhatiannya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Terlebih lagi kepada jemaat yang tengah mengalami kesulitan, pergumulan, kesusahan. Seperti misalnya saat ini dalam perikop ini adalah jemaat Filipi.
Nah, jemaat Filipi ini hadir di tengah-tengah kota Filipi yang merupakan pusat koloni dari Romawi. Filipi ini adalah kota penting di Makedonia dan berada di jalur utama perdagangan. Itu artinya besar kemungkinan di Filipi ini terjadi percampuran budaya dan juga percampuran dari berbagai kepercayaan. Dan tentu saja karena terjadinya berbagai percampuran budaya dan kepercayaan, itu akan berdampak bagi kehidupan jemaat Kristen di Filipi. Mereka itu berhadapan dengan banyak orang yang berbeda kepercayaan, dan itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu serta Om Opa mereka menjadi objek persekusi. Anggota jemaat Kristen di Filipi harus siap-siap menerima ancaman dan penganiayaan dari orang-orang di sekitar mereka karena mereka mempertahankan atau memperjuangkan nama Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tantangan lainnya bukan saja dari orang-orang yang berada di luar yang datang ke Filipi, tapi juga ternyata ancaman itu juga berasal dari jemaat Kristen itu sendiri yang berada di dalam jemaat Filipi. Nah, perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat sesama pengikut Kristus itu menjadi ancaman lain yang ternyata tidak bisa dielakkan. Masing-masing anggota di dalam jemaat itu, mereka memiliki keyakinan. Masing-masing merasa egonya adalah yang terbaik. Mereka merasa keyakinan mereka, cara berpikir mereka adalah yang lebih baik daripada orang-orang lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mulai terjadi perpecahan. Contohnya, perselisihan yang terjadi di Filipi ini ada pertengkaran atau perselisihan dari dua perempuan, yaitu Euodia dan Sintike. Kedua perempuan ini kan sebenarnya adalah dua perempuan yang selalu bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan. Mereka selalu menolong Paulus dalam kabaran Injil. Nah, entah kenapa kedua perempuan ini mulai menunjukkan sikap egonya. Mereka mulai merasa bahwa diri mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah yang terhebat. Mereka pemikirannya merasa mereka lah yang terbenar. Nah, inilah yang membuat kedua perempuan ini yang tadinya adalah sama-sama orang yang menolong, yang ikut perjuangan dalam Paulus, ternyata mereka mulai terpisah, mereka mulai berselisih. Nah, dalam kondisi yang boleh dikatakan tidak lagi damai, karena adanya penganiayaan dari luar maupun ternyata perpecahan di dalam jemaat Filipi itu sendiri, nah bagaimana ini bisa dikatakan ada kedamaian? Nah, disinilah Paulus ingin menyerukan kepada jemaat di Filipi agar selalu tetap bersukacita. Nah, buat beberapa orang, ketika mereka mendengar seruan Paulus agar bersukacita, bagaimana mungkin ya? Orang lagi deg-degan, lagi punya masalah, punya perselisihan, baik dari ancaman dari luar maupun perselisihan yang ada di dalam jemaat sendiri. Paulus meminta agar kita bersukacita. Nah, itu kan mengherankan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa ya Paulus ingin kita bersukacita? Padahal kita dalam keadaan kondisi yang tidak enak, tidak damai. Nah, inilah Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat ini pun di dalam Filipi ini sebenarnya dia dalam keadaan masih di penjara. Di mana dalam penjara itu sewaktu-waktu hukuman mati itu siap menanti Rasul Paulus. Tetapi di dalam kesusahan, di dalam penderitaan Rasul Paulus tetap dia dapat bersukacita di dalam Tuhan. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Walaupun dalam tekanan, dalam ancaman, dalam perselisihan, pergumulan, tetaplah bersukacita. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih yang bisa membuat Paulus kok bisa ya bersukacita? Meskipun hidupnya sebenarnya dalam penjara dan hampir mengalami kematian.
Nah, apa rahasia dari Rasul Paulus bisa merasakan sukacita? Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dapat bersukacita di dalam pelayanannya karena dia memahami bahwa sukacita di dalam Tuhan itu bukan tergantung kepada hal-hal duniawi saja, tetapi karena Paulus merasakan kehadiran Yesus Kristus di dalam hatinya. Nah, kehadiran Kristuslah yang dapat mengubah atau menjalani masa-masa sulit dari Rasul Paulus, sehingga dia tidak merasakan suatu beban apapun. Dia tetap bersukacita di dalam penjara. Dia tetap mempunyai pengharapan. Nah, dalam setiap permasalahan itulah Paulus dapat menjalani setiap tantangan dan pergumulannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menutup nasihat dalam menghadapi pergumulan ini, Paulus bukan saja dia meminta kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita, tetapi Paulus menambahkan agar jemaat di Filipi dapat mengembangkan sikap percaya dalam memohon pertolongan kepada Tuhan, dalam doa tentu saja, dan juga dalam ucapan syukur. Nah, kekuatan inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala permohonan yang disampaikan kepada Paulus membuat kekhawatiran dan ancaman dari luar serta pergumulan lainnya itu dapat membawa segala sesuatu yang kita inginkan itu di dalam doa. Memang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, doa tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah kita begitu saja langsung, tidak. Tetapi melalui doa, Paulus mengajarkan kepada kita, melalui doa itu kita dapat berjumpa dengan Kristus, kita dapat menceritakan, dapat meletakkan permasalahan kita, sehingga di situ ada anugerah Allah, ada hadirat Allah yang akan melembutkan kita, menegur kita, akan menguatkan kita, menghibur kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan yang namanya kedamaian. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus telah mengajarkan demikian bahwa di dalam menghadapi pergumulan tetap kita bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Nah, kita sebagai makhluk sosial, tentu kita juga memiliki teman, kita memiliki rekan-rekan sepelayanan, memiliki hubungan dengan sesama lingkungan kita, baik itu di rumah, keluarga, lingkungan di mana kita tinggal maupun di gereja. Tentunya kita memiliki dambaan hidup yang damai. Benar kan Bapak Ibu? Kita ingin damai. Oleh karena itu, untuk kita dapat merasakan damai, kita harus mempunyai kesadaran. Kita perlu adanya kesediaan diri kita masing-masing untuk mewujudkan kata damai tersebut. Nah, mewujudkan damai itu tidak sekedar seperti membalikan telapak tangan, mudah. Tetapi damai itu harus diperjuangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Tentunya kita mengingat bahwa perjuangan Yesus Kristus hadir ke dunia itu adalah untuk membuat damai. Tetapi bukan berarti kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, damai itu seperti sulap, ting, langsung damai. Tidak. Perjuangan Yesus untuk membuat damai itu adalah sungguh berat. Banyak juga perselisihan ketika Yesus mulai hadir, mulai pelayanan. Bagaimana Yesus bergumul harus menghadapi orang-orang yang tidak menyukainya. Bukan saja pergumulan dari orang-orang sekitar Yesus, tapi bahkan dari dalam, dari murid-muridnya sendiri pun. Yesus pernah merasakan ada hal yang membuat hidupnya hampir-hampir dipersulit. Nah, itu juga kan bagaimana kita mengingat kisah perjuangan Yesus dalam membuat damai bagi dunia. Perlu pengorbanan. Artinya damai itu harus diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi pengikut Yesus ketika Yesus juga sudah berjuang untuk melakukan damai bagi dunia? Nah, tinggal kita melanjutkannya.
Apakah kita bisa menjadi duta damai seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan juga oleh Yesus Kristus Allah kita? Nah, bagaimana kita dapat melakukan damai itu di tengah-tengah masyarakat? Nah, tentu saja Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita dapat menjadi duta damai, yaitu dengan kita melakukan kebaikan. Nah, perselisihan yang muncul di Filipi itu membuat jemaat Filipi kehilangan kedamaian. Mereka masing-masing ego karena mereka merasa pintar, merasa hebat. Nah, itu yang membuat kedamaian di kota Filipi saat itu mulai renggang. Nah, tentu saja dalam kehidupan kita saat ini, melakukan kebaikan adalah kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak merasa saling benar. Kita tidak merasa bahwa orang lain salah, kita yang baik. Kita tidak merasa bahwa kita lebih hebat, mereka belum pengalaman. Jangan membuat orang lain merasa teraliansi atau terasing. Bahkan jangan kita mengucilkan mereka, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dapat merasakan damai kalau dari diri kita sendiri boleh melakukan hal-hal yang baik bagi kita semua, bagi sesama kita. Nah, di tengah kondisi pandemi ini, kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tentu saja di tengah pandemi ini kita pun bisa merasakan atau bisa menciptakan kedamaian. Memang dalam pandemi ini kita tidak lagi bisa mengadakan perayaan Natal yang besar-besaran. Kita tidak lagi bisa misalnya mengadakan kumpul keluarga, tetapi kita bisa merasakan sukacita kita, bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah pandemi ini, bahwa kita bersyukur bahwa walaupun kondisi pandemi, kita masih dapat melakukan perayaan Natal walaupun secara kecil-kecilan. Kita dapat mengumpulkan keluarga kita, atau bisa jadi ketika nanti ucapan Selamat Hari Natal, kita bisa melalui Zoom, kita bisa melalui video call. Nah, itu kan bisa kita lakukan, ada sukacita kita dalam menyambut kelahiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun di tengah pandemi dan juga bagi kita kaum lansia, mungkin kita sedikit terganggu dengan kesehatan kita karena perubahan kesehatan, ketidakmampuan lagi kita yang tadinya kita segar, bugar, tapi kita sekarang mulai melemah, tapi itu hendaknya tidak membuat kita patah semangat. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa sukacita bukan karena harta dunia, bukan karena bentuk-bentuk hal yang kelihatan nyata. Misalnya, orang sukacita itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang banyak uang misalnya. Sukacita hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sehat, tidak. Sukacita hanya boleh dirasakan oleh mereka yang anak-anaknya berhasil, tidak juga. Paulus mengajarkan bahwa sukacita itu adalah ketika kita dapat menghadirkan Allah di dalam diri kita. Artinya apa? Ketika kita mau menerima bahwa kondisi kita seperti ini, Tuhan, kita memang sudah lansia, anak-anak kita mungkin belum berhasil, Tuhan. Mungkin kita tidak seperti orang lain yang sudah mapan, mungkin kehidupan ekonomi kita pun hanya seperti ini, Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menerima bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, inilah bentuk sukacita yang Paulus ajarkan kepada kita. Walaupun hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ketika kita mau menerima Tuhan, mau mengakui bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dapat bersukacita penuh di dalam Tuhan. Nah, artinya ketika kita sudah dapat melakukan sukacita di dalam diri kita, tentu saja sukacita kita ini akan terpancar kepada orang-orang di sekitar kita. Bayangkan Bapak Ibu, Om Opa yang dikasih Tuhan, kalau hidup kita bersungut-sungut, misalnya kita selalu marah, kecewa, kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, apakah ada kedamaian di dalam diri kita? Tidak kan? Apakah kita bisa menjadi damai kalau diri kita sendiri belum berdamai dengan situasi kita? Nah, tentu itulah makanya renungan firman Tuhan hari ini
ingin membuat kita bersemangat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, kata firman Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu, Oma Opa, apapun masalah ekonomi, pergumulannya, tetap kita berdoa, kita menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan lupa Paulus mengatakan untuk tetap mengucap syukur. Mengucap syukur dalam doa, dalam kehidupan kita, artinya kita mau menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di dalam kita menyambut kelahiran Yesus, di mana tema kita tadi dikatakan bahwa damai sejahtera akan melingkupi bagi kita semua. Allah akan hadir kepada setiap orang yang membawa damai. Bersukacitalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga kita boleh menjadi duta damai bagi kehidupan sesama kita, baik bagi lingkungan rumah kita, bagi tetangga kita, bagi gereja kita, sehingga Allah boleh dinyatakan dalam hidup kita. Kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu serta Oma Opa yang dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu serta Oma Opa berkerinduan ingin memberikan persembahan kepada Komisi Kaum Lansia, dapat memberikannya kepada pengurus langsung dan dapat juga menitipkannya kepada gereja dengan memasukkan ke dalam amplop dan bertuliskan persembahan untuk kaum lansia. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta Oma Opa, kita akan mengakhiri renungan singkat kita dan kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Paulus mengajarkan kepada kami untuk kami selalu dapat bersukacita dalam keadaan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam masa hidup kami, masa lansia kami tetap boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan firman Tuhan, boleh menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami diajarkan untuk selalu bersukacita dalam segala hal. Hal apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, baik itu suka maupun itu duka kami ya Bapa. Dalam pergumulan kami, baik hidup kami dalam keadaan senang ataupun susah, Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersukacita ya Bapa. Tolong kami Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami boleh menjadi duta damai bagi lingkungan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai Tuhan. Jangan kiranya Tuhan membiarkan kami hidup terpuruk tanpa sukacita di dalam diri kami. Kami ingin melepaskan segala pergumulan kami ya Bapa. Kami ingin meletakkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh bebas, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam hidup kami mungkin sering bersungut-sungut, kami mungkin sering kecewa ya Bapa, karena kami selalu membandingkan hidup kami dengan orang lain ya Bapa. Kami membandingkan ekonomi orang lain juga kepada diri kami. Kami membandingkan kesehatan orang lain dengan diri kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak pernah mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampunan Tuhan. Dan kami akan belajar untuk kami menjadi duta damai dengan bersukacita di dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, sehingga kami siap untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu membawa hidup damai bagi kami. Tuhan yang selalu membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk kaum lansia Bapa. Kami percaya bahwa mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini boleh Tuhan berkati. Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka, sehingga apapun pergumulan mereka, permasalahan mereka, Tuhan angkat segala permasalahan mereka ya Bapa. Tuhan berikan hati yang berlimpah dengan sukacita. Berkati mereka Tuhan,
Jamah mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Oma, opa yang sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas fisik karena keterbatasan usia mereka ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidupnya ya Bapak. Sehingga mereka boleh tetap merasakan kasih Allah dalam kehidupan oma, opa kami semua. Berkati keluarganya Tuhan yang telah dengan setia mendampingi orang tua mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka senantiasa dapat melakukan kebaikan bagi keluarga mereka dan juga bagi lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pengurus Komisi Lansia agar mereka pun kiranya di dalam pelayanan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mereka juga diberkati Tuhan sehingga program-program kaum lansianya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami Tuhan, di dalam masa pandemi saat ini Tuhan memang belum berakhir, tapi kami kiranya boleh merasakan kasih Tuhan menyertai kami. Tuhan boleh memberkati para pemimpin kami sehingga dapat mengatasi pergumulan mereka, mengatasi persoalan di dunia ini, sehingga mereka boleh bekerja di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengurus, komisi, panitia. Juga kami berdoa untuk para penatua dan juga Bapak Pendeta beserta keluarga. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka semua. Kami yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh kami boleh melakukan karya Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Kami akan menutup renungan ini ya Bapak. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam nama Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah ini Tuhan, renungan ini, dengan menutup doa ini dan melengkapinya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan kita dalam kaum lansia di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.